Assalamualaikum. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi statistik tentang uji U. Di sini kita akan membahas tentang tutorial uji U. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu uji U. Uji U merupakan uji non-parametrik. Untuk datanya, itu data ordinal dan harus interval atau skala yang tidak normal. Untuk kegunaannya, apa sih kegunaan dari uji U? Kegunaannya yaitu untuk melihat adakah perbedaan rata-rata. Jadi di sini saya sudah membuat kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin melihat adakah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap pemahaman siswa. Jadi di sini saya akan membandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu masukkan semua data yang sudah kita cari ini, yang sudah kita buat ini. Masukkan datanya, kita susun menjadi ke bawah. 10-10 seperti ini menjadi 20. Kita susun ke bawah ya. Setelah kita susun ke bawah seperti ini, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini kan sudah urut ya, 65, 65, 67 sampai 98. Setelah kita urutkan seperti itu, selanjutnya kita mencari rankingnya. Bagaimana sih mencari rankingnya? Nah, itu kan ada dua angka yang sama ya. 65, 65 di nomor 1 dan 2. Jadi caranya itu 1 ditambah 2, kemudian dibagi 2. 1 tambah 2 itu kan 3, kemudian bagi 2 jadi 1,5. Bawahnya juga seperti itu kan, tadi sama 1,5. Terus seterusnya kayak gitu. Tapi kalau di nomor selanjutnya itu angkanya berbeda, cuma satu angka, seperti 67 ini cuma satu angka kan, kita tulis satu saja, yaitu kita tulis 3. Dan seterusnya ya. Nah, ini kan udah kita cari ya, nih yang terakhir 13. Kita sudah mencari ranking, yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai U hitung. Bagaimana caranya? Caranya yaitu data yang di atas tadi, data yang di atas ini kita pindahkan ke sini. Kan, udah kita pindahkan dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Setelah kita pindahkan juga rankingnya. 65 tadi rankingnya berapa? 1,5. Begitupun seterusnya. 72 tadi 8. 67 3.
Nah, setelah kita pindah-pindahkan seperti ini, selanjutnya kita mencari jumlah dari ranking kelas kontrol dan kelas eksperimen. Caranya yaitu R1 sum buka kurung, masukkan data, tutup kurung, enter. Nah, udah ketemu kan? Jumlahnya yaitu 55,5. Yang kelas eksperimen juga sama, cara menjumlahkannya yaitu sama dengan sum buka kurung, masukkan data, tutup kurung, bentar, 152,5. Itu ya hasilnya. Hipotesisnya yaitu HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang HA yaitu ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai U1 dan U2. Caranya seperti apa? Di sini kan saya sudah tulis nih rumusnya, yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 maka 2 buka kurung N1 tambah 1 bagi 2 kurang R1, yaitu U1 10 kali 10. N1 ini dapatnya dari mana? N1 ini dapatnya, N1, N2 ini dapatnya dari data yang di atas tadi kan sudah ditandaikan dengan saya. N1 itu yaitu kelas kontrol kan ada 10 nih. Nah, N2 juga ada 10. Jadi, N1-nya yaitu 10, N2-nya itu 10 ditambah buka kurung 10 buka 2 buka kurung 10 tambah 1 buka kurung tutup kurung garis miring kurang R1. R1-nya tadi berapa? R1-nya yaitu 55,5. Nah, kita selesaiin ya. Seratus 10 kali 10 100. Ini 5 dikurang 55,5 yaitu R1-nya tadi. Jadi U1 sama dengan 100 ditambah 55 dikurang 55,5 sama dengan 99,5. Yang selanjutnya yang U2. Yang U2 yaitu rumusnya sudah ditulis ya di sini seperti ini. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 tambah 1 bagi 2 kurang R1. Penyelesaiannya seperti ini. N1 tadi 10 ya teman-teman, seperti yang di atas. Tambah. Kita ikutin seperti rumusnya. Buka kurung 10 buka 2 buka kurung
10 tambah tutup kurung. Dikurang R2-nya tadi berapa? R2-nya itu 152,5. U2 100 ditambah 55 dikurang 152,5. Terus kita jumlahin deh. U2 100 ditambah 55 dikurang 152,5, hasilnya yaitu 2,5. Nah, ketemu kan teman-teman? Ini hasilnya. Yang selanjutnya yaitu kita mencari U terkecil. Tadi U terkecilnya yang mana teman-teman? Yaitu U2 ya. Yaitu 2,5. Jadi U hitung yaitu 2,5. 2,5 itu yang terkecil ya. Selanjutnya cari U tabel dengan alfa 0,05. Nah, 0,05 ini dibagi 2. Hasilnya kan 0,2. Karena apa? Karena kita menggunakan 2 data. Jadi kita cari di tabelnya. Silakan teman-teman cari di internet alfa dari 0,02 dan dengan jumlah data 20 ya. Cari dari 0,02 dengan jumlah data 20 yaitu 27. Jadi U tabelnya yaitu 27. Selanjutnya pengambilan keputusan. Nih, kita akan mencari pengambilan keputusan. U hitung lebih besar dari U tabel, maka HO diterima. Ini kan tadi U hitungnya 2.
lebih kecil dari 27, maka HO ditolak. Karena HO ditolak, maka HA diterima. Jadi, ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, itu tadi ya teman-teman. Karena tadi kita udah mencari ya, jadi U hitung lebih besar dari U tabel, maka HO diterima. 2,5 lebih kecil dari 27, maka HO ditolak. Karena HO ditolak, maka HA diterima. Jadi ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas kontrol dengan nilai kelas eksperimen. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara mencari uji U dengan menggunakan Excel. Pertama tadi kita sudah membuat datanya, kemudian datanya diurutkan seperti ini, mencari ranking, kemudian mencari nilai U hitung, dan dengan dipindahkan data-data yang di atas tadi dan rankingnya juga dipindahkan. Kemudian tadi kita sudah mencari nilai U1 dan U2 dengan rumus yang ditentukan. Kemudian cari U yang terkecil juga sudah, pengambilan keputusan juga sudah. Kemudian cara hitung dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kita masukkan datanya dulu ke menu SPSS. Kita susun ke bawah ya. Kita urutkan ke bawah. Kita pindah terlebih dahulu datanya tadi. Kemudian penomoran di sampingnya. Kalau 1 sampai 10 ya 1, 11 sampai 20 ya 2 ya. Harus sesuai. Selanjutnya data view, desimalnya 0, labelnya nilai dan kelas, value-nya, value-nya 1, labelnya kelas kontrol. Yang pertama kelas kontrol kita masukkan. Yang kedua yaitu kelas eksperimen. Kemudian oke. Oke. Kemudian kita data view analyze. Kita pilih non parametric test, kemudian lagi dialog dan 2 independent sample. Nah, 2 independent sample ya teman-teman. Kita masukkan yang nilai, kita masukkan yang kelas juga. Kita masukkan data grupnya 1, kalau 2 ya 2, continue. Pilih man with you. Oke, nah ini kan sudah keluarkan hasilnya teman-teman. Kemudian kita copy paste, kita pindah hasilnya tadi ke Excelnya. Excel tadi yang udah kita hitung, kita cari. Yang selanjutnya yaitu menentukan hipotesis.
HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang selanjutnya yang HA ada perbedaan rata-rata nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. ASYMP SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Selanjutnya ASYMP lebih kecil dari alfa. Tadi ASYMP nya berapa? 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Karena HO ditolak, maka HA diterima. Jadi ada perbedaan rata-rata antara nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, jadi karena HO tadi ditolak, maka HA diterima.